Mohon perhatian kepada seluruh penonton untuk duduk dengan nyaman selama menonton video ini. Halo bunda-bunda, salam sehat dari saya, Fani Sabika Utami, petugas gizi Puskesmas Singkawang Selatan 2. Puskesmas kami berada di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan. Pada video kali ini, saya akan mengajak bunda-bunda untuk lebih mengenal tentang balita bawah garis merah, atau yang biasa kita kenal dengan balita BGM. Nah, apa sih yang dimaksud dengan balita BGM? Balita BGM adalah balita yang ditimbang berat badannya berada pada garis merah atau di bawah garis merah pada kartu menuju sehat, atau yang biasa kita kenal dengan KMS. Inilah contoh berat badan balita yang berada di bawah garis merah. Berat badan di bawah garis merah atau BGM adalah keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari. Kondisi ini biasanya terjadi dalam waktu yang cukup lama. Kira-kira kenapa sih balita bisa BGM? Berat badan balita bisa menjadi BGM karena pertama, kurangnya asupan makanan balita baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, adanya penyakit infeksi pada balita. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi seimbang pada balita. Yang keempat, perilaku hidup bersih sehat yang masih kurang di tempat tinggal balita. Yang terakhir, pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Tanda-tandanya apa ya kira-kira balita dikatakan BGM? Tanda-tanda balita dikatakan BGM diantaranya yaitu: yang pertama, adanya keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, rasio atau perbandingan berat badan terhadap tinggi badan tergolong normal atau menurun. Yang ketiga, maturasi atau proses pematangan tulang ikut terhambat. Yang keempat, berat badan berkurang, terhenti, bahkan menurun. Yang kelima, ukuran lingkar lengan menurun. Yang keenam, tebal lipat kulit tergolong normal atau menurun. Yang ketujuh, aktivitas dan perhatian balita menjadi berkurang. Lalu, harus bagaimana jika anak terlanjur BGM? Pelayanan gizi balita BGM yang ditemukan di posyandu akan diberikan konseling terlebih dahulu. Kemudian, dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Yang pertama bunda harus lakukan adalah memberikan ASI eksklusif bagi bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan. Ingat ya bunda-bunda, ASI eksklusif artinya pemberian ASI tanpa suplementasi makanan maupun minuman lain kecuali obat. Yang kedua, memberikan makanan pendamping ASI atau yang biasa kita kenal dengan MPASI. Walaupun ASI merupakan makanan terbaik bayi, namun setelah berusia lebih dari 6 bulan, bayi membutuhkan lebih banyak vitamin, mineral, protein, dan karbohidrat. Kebutuhan gizi yang tinggi ini tidak bisa didapat hanya dari ASI, tetapi juga membutuhkan tambahan dari makanan pendamping ASI. Namun, pemberian MPASI ini bukan berarti menghentikan pemberian ASI ya bunda-bunda, karena MPASI ini hanya sebagai sarana untuk melengkapi ASI. Untuk memenuhi kebutuhan zat gizi sehari-hari, dianjurkan agar balita makan secara teratur 3 kali sehari, dimulai dari sarapan atau makan pagi, makan siang, dan makan malam. Makanan yang dianjurkan ialah makanan bergizi seimbang, yaitu terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Selain itu, selingan atau snack juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita. Upaya selanjutnya yang dapat bunda-bunda lakukan adalah pemberian makanan tambahan, atau yang biasa kita kenal dengan PMT. PMT ini adalah kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman, bermutu, serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan balita.
PMT dapat berupa pabrikan atau berbasis pangan lokal. Balita yang kekurangan gizi atau balita BGM akan diberikan PMT di samping makanan utamanya demi meningkatkan status gizi balita. Nah, bunda-bunda, mari bersama kita ciptakan generasi sehat tidak BGM. Terima kasih sudah menyaksikan.